Shalom, selamat pagi. Saya menyapa Bapak Ibu lagi di pagi hari ini, di hari yang ke-22 di bulan Mei. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 19. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, mensyukuri akan kasih dan pemeliharaan dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan hadir, kuasai kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak firman-Mu dan mau melakukannya dalam hidup beriman kami dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Pagi hari ini Tuhan boleh juga membangunkan kami. Mari ya Tuhan hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. 1 Korintus 14 ayat 10 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian, tidak ada satupun di antaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha untuk mempergunakannya untuk membangun jemaat. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa, supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atas pengucapan syukurmu? Bukankah ia tidak tahu apa yang kau katakan? Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Ya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kita bicara tentang karunia roh. Karunia roh adalah sebuah karunia yang istimewa yang dimiliki oleh setiap orang, yang diberikan oleh Allah. Namun yang harus menjadi perhatian kita bahwa apa yang kita miliki harus diketahui oleh orang lain terkait dengan karunia roh itu sendiri. Nah, Paulus berbicara tentang peran roh dan akal budi, bahwa segala sesuatu ketika kita mengatakan itu adalah karunia roh, maka itu harus dipahami secara akal budi. Jangan sampai pada akhirnya mata kita tertutup, pikiran kita tertutup ketika seseorang mengatakan bahwa
ini bahasa roh misalnya, tetapi bahasa itu sama sekali tidak dimengerti. Nah, Paulus bilang ada banyak bahasa, ada ribuan bahasa, dan dia mengerti beberapa bahasa. Namun ketika dia tidak mengerti satu dari sekian banyak bahasa itu, maka dia adalah orang asing bagi orang yang menyampaikan bahasa itu. Sebaliknya orang itu adalah orang asing bagi dia. Padahal di sisi lain saya mau mengatakan begini, firman Tuhan mau bilang bahwa roh itu mempersatukan kita. Mempersatukan kita dengan siapa? Dengan Allah, dengan orang percaya. Kita memiliki roh yang sama, yaitu roh yang berasal dari Allah. Nah, roh itulah yang menguasai kita. Seharusnya di dalam roh itu semua bisa digerakkan, termasuk akal budi. Dia katakan, bagaimana caranya saya berdoa, saya bersyukur, atau seseorang berdoa dan seseorang bersyukur, tetapi orang lain tidak mengerti, harus lalu disuruh mengaminkan. Nah, ini penting bagi kita Bapak Ibu, sehingga kita mau belajar arti sesungguhnya bahwa karunia roh itu adalah karunia yang mempersatukan kita dalam persekutuan, di mana kita bisa saling mendukung, saling menopang, saling mengerti, dan saling memahami satu dengan yang lain. Karena itu yang dikehendaki Allah dari kita sebagai umat manusia. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa indahnya kebersamaan itu menjadi penting ketika kita mampu untuk menyatakan kehadiran kita, dan orang lain yang menerima kehadiran kita mengerti apa makna dari kehadiran kita di dalam persekutuan itu, sehingga lewat karunia roh maka kehadiran kita untuk saling mempersatukan. Dia dan karunia roh memiliki manfaat tertentu, begitu juga karunia yang lain. Tapi setiap karunia bertujuan untuk saling melengkapi dalam satu persekutuan. Yang terpenting dalam persekutuan adalah bersama-sama berdiri guna membangun persekutuan tersebut. Apapun karunia yang kita miliki, tetapi tepat jika kita menganggap pelayanan berkhotbah tidak tepat. Jika kita menganggap pelayanan berkhotbah lebih baik daripada menyanyi, atau mereka yang berdoa dengan baik lebih mulia dibandingkan mereka yang pelayanan perkunjungan. Gereja membutuhkan semua karunia terlebih di era yang semakin kompleks seperti sekarang ini. Kita membutuhkan tiap-tiap orang yang mau memberi diri dengan karunia-Nya. Semuanya itu diberikan demi membangun persekutuan jemaat Kristus, bukan karena kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gunakanlah karunia yang kita miliki, talenta yang kita miliki dalam kehidupan ini untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita akan berdoa bersama dengan jemaat yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Bapak Hendra Susanto, keluarga Bapak Raden Nanang Baliarta, keluarga Heri Ferdinand Peltmibau, keluarga Jezua Hari Mulyadi Jalimun, dan keluarga Yudi Prasetyo. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala, lalu kita berdoa di pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan. Dan di pagi hari ini kami juga bersyukur karena Tuhan boleh membangunkan kami. Kami boleh mengawali hari ini dalam rasa syukur dan sukacita, karena masih ada kekuatan, kesehatan, dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, pagi hari ini mengawali seluruh aktivitas kami. Hamba secara khusus mau berdoa bagi kehidupan kelima keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Berdoa bagi keluarga Bapak Hendra Susanto, keluarga
Bapak Raden Nanang Baliarta, keluarga Bapak Heri Ferdinand Pelmi Baun, keluarga Bapak Yosua Hari Mulyadi Jalimun, dan keluarga Bapak Yudi Prasetyo. Bapak kenal keluarga ini lebih daripada hamba mengenal mereka. Dengan pergumulan mereka, dengan tugas tanggung jawab pekerjaan mereka, dengan tanggung jawab mereka sebagai orang tua. Berdoa bagi keluarga Bapak Hendra Susanto, Bapak berkati keluarga ini dalam usaha mereka di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Bapak berkati, Bapak kekasih, beri hikmat, beri kekuatan, beri kesehatan. Demikian juga Ibu kekasih di dalam tanggung jawab mendampingi suami dan anak-anak. Bapak berikan kekuatan dan kesehatan juga. Demikian juga kami berdoa bagi 3 anak kekasih di dalam kehidupan mereka, di dalam studi mereka, di dalam hari-hari hidup mereka, bahkan di dalam masa depan mereka. Tuhan boleh pimpin dan sertai, jaga dan pelihara dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus itu. Demikian juga keluarga Raden Nanang Baliarta, Bapak berkati keluarga ini dalam keberadaan mereka. Bapak kekasih, Ibu kekasih dan kedua anak yang juga Tuhan boleh pimpin, sertai dan berkati dalam pekerjaan dan seluruh aktivitas mereka, dan juga masa muda mereka ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga boleh melimpahkan berkat-Mu di dalam kehidupan keluarga kekasih ini. Kami berdoa juga bagi keluarga Bapak Heri Ferdinand Pelmi Baun. Bapak berkati Bapak kekasih ini juga dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam seluruh aktivitasnya. Ibu kekasih yang setia mendampingi, Bapak berkati juga, dan kedua anak kekasih di dalam kehidupan mereka, dalam masa muda mereka, juga masa depan mereka. Tuhan boleh hadir dan memberi yang terbaik dalam kehidupan anak-anak kekasih ini. Demikian juga kami berdoa bagi keluarga Bapak Yosua Hari Mulyadi Jalimun ya Tuhan. Kau kenal keluarga ini, Bapak kekasih dalam keberadaannya, dalam pekerjaannya. Bapak berikan kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu. Ibu kekasih dalam mendampingi suami dan juga kedua anak kekasih ya Tuhan, Asia dan Adit. Bapak berkati mereka juga dalam studi mereka, dalam pertumbuhan mereka, dalam masa muda mereka. Tuhan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi keluarga Bapak Yudi Prasetyo dalam tanggung jawab sebagai pelayan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati juga, berikan kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat dalam pekerjaannya, dalam seluruh aktivitasnya. Ibu kekasih yang setia mendampingi, Bapak berkati juga dalam pekerjaan, dalam seluruh aktivitas, dalam tanggung jawab. Kedua anak kekasih, Bapak berikan kekuatan dan kesehatan, bahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka, tuntun mereka sertai, terutama dalam pertumbuhan mereka. Lalu Tuhan, seluruh kehidupan keluarga ini Bapak pertaruhkan dalam tangan pengasihan. Biar Bapak selalu hadir dalam kehidupan mereka, berikan mereka kekuatan dan kesehatan, limpahkan berkat-Mu, dan jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, jemaat GBB Shalom Denpasar. Bapak berkati seluruh kehidupan jemaat-Mu di dalam keberadaan mereka, di dalam tanggung jawab mereka, di dalam seluruh kehidupan mereka, dan juga dalam pergumulan. Bapak beri kekuatan dan kesehatan juga. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi para janda, duda, anak yatim piatu, para lansia, mereka yang membutuhkan pertolongan dan kehadiran Tuhan. Bapak berkati, beri kekuatan dan kesehatan juga, limpahkan berkat-Mu, hadirlah dalam kehidupan mereka. Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang Tuhan boleh anugerahkan pertambahan usia di sepanjang hari ini, dari pagi hingga malam nanti ya Tuhan. Bapak berkati mereka yang boleh bersuka cita karena pertambahan usia secara pribadi maupun keluarga. Biarlah kasih Tuhan menaungi mereka dan rasa syukur terus naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan surga, anak-anak kekasih yang boleh Tuhan anugerahkan
dalam kehidupan setiap keluarga rumah tangga kami. Bapa berikan kekuatan dan kesehatan juga, berkati dan limpahkan berkat, dan limpahkan berkat-Mu juga dalam setiap langkah perjalanan kehidupan mereka. Pagi hari ini ya Tuhan, berdoa bagi bangsa dan negara kami. Bapa berkati pemerintah bangsa dan negara kami, berkati Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur Bali dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota dan seluruh pimpinan di sekitar kami ya Tuhan, di tengah-tengah masyarakat yang dipercayakan Tuhan. Mampukanlah mereka untuk dapat menjalankan tanggung jawab sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Dan kami juga berdoa secara khusus bagi proses penanganan percepatan bagi pemutusan penyebaran virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah dapat berjalan dalam tanggung jawab gugus tugas untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini, dan juga semua yang bekerja, tim medis yang juga bekerja untuk menyembuhkan orang-orang yang terdampak, orang-orang yang mengalami sakit akibat terkena virus COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah para pasien ini juga dipulihkan dan mereka boleh kembali bersama dengan keluarga. Kami berdoa bagi seluruh kehidupan bangsa dan negara ini, menyerahkan juga pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapak berkati para pelayan-Mu di Aken Penatua, pengurus Pelkat dan komisi, juga Saudara Hesron yang sementara menjalani masa magangnya, panitia pembangunan, panitia malam dana. Tuhan, semuanya kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, pimpin sertai dan berkati kami agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Lalu kami mohon kepadamu, ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat melawan kehendak-Mu di surga. Lalu sertai dan berkati kami di sepanjang hari ini. Lalu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah kiranya kasih karunia yang damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian pagi, siang hingga malam nanti, dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.